Halo sahabat makna yang Tuhan kasihi. Berjumpa kembali dalam program Sate Bang Jack, renungan harian bagi kita. Renungan pada hari ini diambil dari firman Tuhan, Bilangan 14 ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara-saudara yang terkasih, satu ketika ada seorang ibu yang meminta anak sulungnya membeli sebotol minyak. Di jalan ketika pulang, si sulung ini terjatuh dan minyak dalam botol itu tumpah separuh. Lalu si sulung berkata, "Bu, tadi saya jatuh dan menumpahkan minyak setengah botol," katanya. Besoknya giliran si bungsu diminta ibu untuk membeli sejumlah minyak dalam botol. Kejadian yang sama terulang di jalan pulang, si bungsu ini terjatuh. Minyaknya tumpah separuh. Tetapi ia mengatakan demikian. "Bu, tadi saya jatuh, minyaknya tumpah, tapi saya berhasil menyelamatkan separuhnya. Botolnya masih ada separuh, puji Tuhan," katanya. Nah saudara, kejadiannya sama, tetapi yang membedakan adalah cara pandangnya. Si sulung melihat sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak ada. Si bungsu melihat yang positif, apa yang masih ada, apa yang masih bisa dilakukan dengan sebotol minyak itu. Itu juga terjadi pada 12 pengintai yang diutus oleh Musa ke negeri Kanaan. Mereka melihat kenyataan yang sama, tetapi pulang dengan laporan yang berbeda. 10 pengintai melihat dengan pesimis bahwa tantangan yang mereka lihat itu tidak mungkin diatasi. Bahkan mereka melebih-lebihkan dengan bahasa hiperbolik, sehingga seolah-olah kenyataannya itu tersembunyi di balik segala bahasa yang berlebihan itu. Wah, yang kita lihat itu raksasa besar sekali, wah kita itu seperti belalang, ya, dan seterusnya. Sedangkan 2 pengintai lain yaitu Yosua dan Kaleb melihat dari sisi optimis bahwa dengan pertolongan Tuhan mereka akan mampu mengatasi tantangan yang ada. Mereka lebih banyak menekankan soal, wah negeri ini berlimpah susu dan madunya. Wah negeri ini akan jadi berkat buat kita dalam pertolongan Tuhan. Hal ini tidak menutupi sebenarnya kenyataan bahwa akan sulit mungkin perjalanan mereka untuk bisa memiliki negeri itu. Tetapi mereka melihat apa yang baik, apa yang mungkin, apa yang optimis bisa dilakukan bersama-sama daripada merenungi nasib ataupun menyalahkan satu dengan yang lain. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kuncinya adalah fokus pada hal-hal yang positif. Seperti si bungsu dalam cerita di atas, dia hanya berfokus kepada apa yang berhasil diselamatkannya, apa yang bisa dilakukannya seperti Yosua dan Kaleb. Mereka fokus pada kasih, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan kenyataan apa yang Anda hadapi saat ini sekarang? Coba daftarkan hal-hal yang baik, lalu fokus pada pikiran dan hati Anda yang sungguh-sungguh pada hal-hal baik itu, maka efeknya pasti akan sangat berbeda. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka hidup ini kembali kepada kita. Kalau kita menggunakan kacamata yang baik, maka kita bisa melihat segala sesuatu yang bisa kita syukuri sampai hari ini. Meskipun mungkin kita memiliki banyak pergumulan, tetapi kalau kita menggunakan kacamata yang buram, kita hanya melihat hal-hal yang buruk. Demikian juga beriman, maka baiklah kita bersama-sama memiliki sikap iman yang jernih dalam sudut pandang Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang buruk sekalipun dapat kita lihat, kita syukuri kebaikan-kebaikan Tuhan, dapat kita jalani apa yang masih mungkin, dan kita dapat melihat pada akhirnya Tuhan menyediakan pemeliharaan yang indah bagi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Kami belajar untuk dapat melihat hal-hal positif dalam hidup kami. Dibandingkan dengan mengeluh ataupun hanya melihat hal yang negatif. Karena di dalam sikap untuk melihat hal yang baik, bahkan di tengah-tengah pergumulan sekalipun, kami dapat bersuka cita, kami menemukan kedamaian, kami melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada dan melihat pemeliharaan Tuhan yang tetap ada setiap hari, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengandalkan-Mu dan melihat hal baik dalam setiap bagian hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.